Bab 5051, tidak adil. Coba lagi. Tianqi berkata kepada pria berbaju biru. Pria berbaju hijau itu memiliki ekspresi yang sangat muram di wajahnya. Jika dia bisa mengalahkan Tianqi, dia pasti akan membunuh orang ini. Sayangnya, dia sekarang bukan tandingan Tianqi. Dia sedikit menyesal datang ke sini. Akan lebih baik jika dia tidak masuk ke sini sejak awal. Sekalipun dia ingin melarikan diri sekarang, dia tidak mempunyai kesempatan, sebab aura surgawi telah menguncinya dan mencegahnya melarikan diri. Asal dia berani punya ide saat ini, Tianqi pasti akan bertindak tanpa ragu. Orang ini berdarah dan kejam. Tetapi jika dia terus melangkah maju sekarang, dan patung prajurit itu tiba-tiba menyerang, dia merasa dia tidak akan mampu menahannya. Tepat saat dia sedang dalam dilema, Dev berkata dengan keras, "Jika kamu merasa lebih tampan dariku, maka datanglah ke sini." Kedua patung ini tidak akan menyerang pria tampan itu. "Apa yang kamu tunggu?" Tianqi bertanya dengan dingin kepada pria berbaju biru. "Tuan Tianqi, tidak bisakah Anda membiarkan orang lain pergi? Saya pernah mencobanya sekali dan terluka parah." Kata lelaki berbaju biru itu menolak. "Apa, kalau kamu tidak mencoba, apa kamu ingin aku mencobanya sendiri?" Tianqi berkata sambil menyipitkan matanya. "Kamu bisa." Lelaki berpakaian hijau itu menoleh sekilas dan tahu bahwa ia tidak bisa membiarkan tetua Tong pergi, maka ia memusatkan pandangannya kepada lelaki tua berjubah hitam di belakang wanita berpakaian putih. "Kau bisa membiarkan mereka pergi," kata pria berbaju biru. "Apa, kamu takut dengan pavilion Tianyuan, tapi tidakkah kamu takut dengan istana Sura kami?" Mata wanita berjubah putih itu berkilat dengan niat membunuh. Pria berbaju biru itu menggigil dan terlalu takut untuk berbicara lagi. "Hos!" Lelaki berpakaian hijau itu mendesah, wajahnya memucat, namun menghadapi tekanan, ia hanya bisa menelan ludah dan berjalan menuju platform batu lagi. Setiap kali dia melangkah, dia menatap kedua patung prajurit itu, takut kalau mereka tiba-tiba menyerang. Namun, saat dia melangkah ke platform batu, boom, boom, kedua patung itu tiba-tiba membuka mata mereka dan menebas dengan pedang panjang di tangan mereka. Brengsek! Lelaki berpakaian hijau itu meraung, dengan gila-gilaan mengerahkan seluruh kekuatan spiritualnya untuk melawan. Namun, pertahanannya bagaikan kertas yang menghadapi serangan patung itu dan hancur dalam sekejap. Engah! Darah muncrat keluar, dan lelaki berbaju hijau itu tertebas dan jatuh dengan keras ke tanah. Luka yang mengerikan muncul di dadanya, dan napasnya sangat lemah. Kenapa hanya menyerangku?" Dia meraung dengan marah dan enggan. Semua orang saling berpandangan, semuanya bingung. Mengapa patung itu hanya menyerang pria berbaju biru tetapi tidak menyerang Dev? Tianqi mengerutkan kening, tatapannya menyapu bola balik antara Dev dan patung itu, dan akhirnya berkata dengan dingin, "Sepertinya mekanisme serangan kedua patung ini tidak hanya berdasarkan jenis kelamin atau kekuatan." "Apa itu?" Wanita berjubah putih itu mengerutkan kening. "Mungkin itu darah." Tianqi menyipitkan matanya dan menatap Dev. Mungkin ada sesuatu yang istimewa tentang anak ini. Hati Dev tergerak, tetapi dia tetap tenang di permukaan. Dia mengangkat bahu dan berkata, "Mungkin ini hanya keberuntungan." "HMPH," Tianqi mendengus dingin, jelas tidak mempercayainya. Tetapi sekarang, pria berbaju hijau itu terluka parah, dan tidak ada orang lain yang berani mencobanya dengan mudah. Satu-satunya orang yang bisa mendekati panggung batu adalah Dev. "Pergi dan buka ketiga peti mati itu," Tianqi memerintahkan. Dev meliriknya dan berkata dengan tenang, "Mengapa aku harus mendengarkanmu?" "Tidak mau mendengarkan?" Mata Tianqi dipenuhi dengan niat membunuh. "Kalau begitu aku akan membunuhmu sekarang." Mo Qingyun dengan gugup menarik lengan baju Tianqi dan berbisik, "Kakak Tianqi, jangan impulsif." Mo Qingyun takut Tianqi benar-benar akan menyerang Dev. Sekarang dengan Tianqi dan tetua Tong bersama-sama, Dev jelas bukan tandingan mereka. "Aku akan mencoba." Wanita berjubah putih itu menatap Tianqi dengan jijik, lalu berjalan menuju panggung batu. Wanita berjubah putih itu berjalan sangat pelan, dan setiap kali ia melangkah, riak-riak muncul di kehampaan. Bab 5052, Lahir. Ketika sampai di panggung batu, wanita berpakaian putih itu menarik napas dalam-dalam lalu perlahan melangkah ke atasnya. Pada saat yang sama, sebuah bola cahaya panas mengembun di tangan wanita berjubah putih, siap beraksi kapan saja untuk menghadapi serangan kedua patung prajurit itu. Namun ketika wanita berjubah putih itu melangkah ke panggung batu, kedua patung prajurit itu tidak menyerangnya. Melihat hal itu, wanita berjubah putih itu tak kuasa menahan napas lega. "Apa yang sedang terjadi?" Tianqi mengerutkan kening, tampak sedikit malu. Wanita berjubah putih melambaikan tangannya, dan ketiga lelaki tua berjubah hitam juga berjalan menuju panggung batu. Ketiganya pun sangat berhati-hati, namun untungnya kedua patung prajurit itu tidak melancarkan serangan. Melihat semua orang dari Istana Sura telah tiba di panggung batu, Tianqi tidak dapat menahan diri lagi. "Tetua Tong, biar aku coba dulu," kata Tianqi. "Ayo kita lakukan bersama."
Kurasa kedua patung ini tidak akan menyerang lagi. Setelah Penatua Tong selesai berbicara, dia berjalan menuju panggung batu. Melihat ini, Tianqi mengikuti Mo Qingyun dari dekat. Ketika dia naik ke panggung batu, kedua patung prajurit itu tidak menyerang. Tianqi menatap kedua patung itu dengan heran, tetapi tidak berani melihatnya lebih dekat. Ah, itu tidak adil. Pria berbaju biru itu tergeletak di tanah, terluka parah. Melihat semua orang telah naik dengan selamat ke panggung batu, dia merasa tersentuh di dalam hatinya. Kenapa? Kenapa sih? Kenapa cuma aku yang jadi targetmu? Pria berbaju biru itu meraung marah. Sudah kubilang, itu karena kamu tidak cukup tampan, kata Dev dengan tenang. Engah. Pria berbaju biru itu sangat marah hingga ia memuntahkan darah dan pingsan. Tetapi tidak ada seorang pun yang peduli padanya. Lagi pula, mereka tidak punya hubungan keluarga atau teman, dan tidak ada orang yang akan membuang waktu untuk orang asing. Semua orang berdiri di panggung batu, memandangi tiga peti mati di depan mereka. Warna merah yang mengalir di peti mati, seperti darah, dan bau darah membuat semua orang sangat bingung. Wanita berjubah putih itu langsung melepaskan indera spiritualnya, ingin menyelidiki apa yang ada di dalam peti mati itu. Tetapi kesadaran spiritual tidak dapat menembus sama sekali. Saat ia menyentuh peti mati, ia menghilang. Semua orang mencoba, tetapi tidak berhasil. Dev merasa bahwa indera spiritualnya adalah yang paling kuat, tetapi dia tidak dapat menembus peti mati itu, apalagi orang lain. Wanita berjubah putih itu memperhatikan dengan saksama tanda-tanda misterius di peti mati itu, tetapi tidak dapat memahaminya sama sekali. Penatua Tong perlahan berjongkok dan mempelajarinya dengan saksama. Tianqi menonton dari samping dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Dev menarik Mo Qingyun ke samping. Jika ada sesuatu yang aneh pada peti mati itu, mereka dapat melarikan diri terlebih dahulu. Meskipun peninggalan ini memiliki peluang, namun juga disertai dengan risiko. Kita harus tahu bahwa peluang dan risiko berjalan beriringan. Senior, apakah Anda tahu relik ini milik sekte mana? Dev bertanya pada Raja Iblis Ciyun. Aku tidak tahu. Bagaimana aku bisa tahu tentang reruntuhan surga kedua? Jangan lupa bahwa aku berasal dari surga ke-9. Raja Iblis Scarlet Cloud menggelengkan kepalanya. Kamu tidak dilahirkan di surga ke-9. Apa salahnya bertanya? Dev memutar matanya. Sial, aku lahir di surga ke-9. Raja Iblis Awan Merah meraung. Dev tidak bisa berkata apa-apa. Orang ini sangat beruntung, dia lahir di Roma. Pada saat ini, Tetua Tong masih mempelajarinya dengan saksama, bahkan beberapa orang dari Istana Sura menyaksikan dengan napas tertahan. Mereka juga tahu bahwa di antara orang-orang ini, hanya Penatua Tong yang memahami seni pembentukan. Rune pada peti mati ini seharusnya adalah rune formasi. Penatua Tong menggunakan metode yang sama yang dia gunakan untuk membuka pintu batu, tetapi dia mencoba lagi untuk membuka ketiga peti mati. Melihat ini, Dev menarik Mo Qingyun dan berjalan langsung di bawah platform batu. Kalau tabu formasi itu dilanggar dan zombie raksasa yang sudah mati tapi tidak kaku meloncat keluar, itu akan merepotkan. Bab 5053, Gan Tianzong. Tepat saat Dev menarik Mo Qingyun ke dasar panggung batu, rune di peti mati itu tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mengerikan. Semua orang tidak punya waktu untuk bereaksi dan semuanya terlempar oleh kekuatan ini. Untungnya, Dev memiliki pandangan ke depan dan membawa Mo Qingyun ke dasar panggung batu, sehingga kekuatan ini tidak membahayakan mereka berdua. Namun yang lainnya berada dalam kondisi menyedihkan. Semua orang pucat dan ada darah di sudut mulut mereka. Terutama Penatua Tong, wajahnya terlihat sangat jelek dan dadanya cekung. Ketika Tianqi melihat Tetua Tong seperti ini, ekspresi arogannya hilang, digantikan oleh ekspresi serius. Dia merasa mungkin tidak mudah untuk mendapatkan harta karun dari reruntuhan itu. Terlebih lagi, pada saat ini, seluruh kehampaan di sekitarnya diselimuti suasana penindasan dan ketakutan. Dev menatap ke arah panggung batu. Ketiga peti mati itu masih diletakkan di sana dengan benar, tidak ada tanda-tanda akan dibuka. Tapi dari manakah kekuatan mengerikan itu datang tadi? Dev menarik Mo Qingyun dan terus mundur, karena dia juga menyadari bahwa ketiga peti mati ini terlalu aneh dan memberi orang perasaan yang sangat menakutkan. Berderak, berderit. Tiba-tiba terdengar suara yang menusuk, dan peti mati di tengah mulai terbuka perlahan dengan sendirinya. Melihat pemandangan ini semua orang menjadi gugup, waspada dan siap beraksi. Dev menarik Mo Qingyun di belakangnya, memegang pedang pembunuh naga, dan menatap peti mati yang terbuka. Tianqi sangat marah saat melihat Mo Qingyun mengikuti Dev lagi dan bersikap sangat dekat dengannya. Tetapi saat ini, dia tidak bisa pergi ke Dev untuk menangani masalah tersebut. Lagi pula, ketika kita menghadapi bahaya, kita harus bekerja sama. Dev menoleh dan melirik ke arah gerbang batu, lalu berbisik, jika terjadi sesuatu, segera lari, jangan bertarung sampai akhir. Ya, Mo Qingyun mengangguk. Dia selalu mendengarkan Dev. Selama Dev berlari, dia pasti akan berlari bersamanya. Boom!
Tutup peti mati di tengahnya terbuka perlahan, dan aura kuno dan luas langsung memenuhi seluruh reruntuhan. Segera setelah itu, sosok ilusi muncul dari peti mati dan melayang di udara. Dia adalah seorang lelaki tua berambut putih yang mengenakan jubah sederhana, matanya sedalam langit berbintang, seolah-olah dia bisa melihat menembus segalanya. Akhirnya, seseorang ada di sini. Orang tua itu berbicara perlahan, suaranya terdengar berubah-ubah dan agung. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan menatap lelaki tua itu, mata mereka penuh dengan keserakahan. Senior, saya Tianqi dari Paviliun Tianyuan, dan saya merasa terhormat bertemu dengan Anda. Tianqi segera melangkah maju dan memberi hormat. Saya Bai Suang dari Istana Sura, senang bertemu dengan Anda, Senior. Wanita berjubah putih itu juga berbicara dengan cepat. Paviliun Tianyuan, Istana Sura. Orang tua itu menggeleng, saya tidak tahu, saya belum pernah mendengarnya. Aku ingin tahu kamu dari sekte mana, Senior. Dev maju 2 langkah dan bertanya. Sekte Gantian, kata lelaki tua itu perlahan. Sekte Gantian, semua orang tercengang. Sekte apakah ini? Nama yang keren. Namun tidak seorang pun pernah mendengar tentang sekte ini, tidak seorang pun pernah menyebutkannya. Melihat hal ini, lelaki tua itu tersenyum dan berkata, sekte kami didirikan puluhan ribu tahun yang lalu. Pasti sudah puluhan ribu tahun sejak keruntuhannya. Kalian anak-anak kecil tentu belum pernah mendengarnya. Namun, surga pertama, kedua, dan ketiga semuanya dibuka oleh sekte gantian saya. Kata orang tua itu. Apa? Semua orang terkejut. Senior, apakah sekte gantianmu bermaksud menentang Tuhan? Dev bertanya. Ya, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Awalnya, hanya ada 33 tingkat surga. Sekte gantian telah membuka paksa surga ketiga. Jika bukan karena kita, para kultivator di bawah level transformasi abadi tidak akan memiliki kesempatan untuk mencapai surga jika mereka tidak naik. Akulah yang menciptakan 3 langit dan menetapkan aturannya. Mereka yang memiliki bakat luar biasa dan lulus ujian dapat dituntun ke surga. Orang tua itu berkata perlahan. Bab 5054, orang yang datang adalah takdir. Mendengar perkataan orang tua itu, semua orang terkejut, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Tak seorang pun di antara mereka yang menyangka bahwa ketiga alam itu benar-benar dibuka oleh lelaki tua di hadapan mereka. Dahulu kala, di surga hanya ada 33 langit. Fakta bahwa orang tua ini mampu membuka dunia di surga menunjukkan kekuatannya. Tak heran ia disebut sekte gantian. Itu benar-benar kesalahan Tuhan. Lagi pula, tidak seorang pun orang di hadapan mereka yang tahu apa yang telah terjadi puluhan ribu tahun yang lalu, mereka juga tidak tahu apakah yang dikatakan orang tua itu benar atau salah. Senior, apakah yang dikatakan orang tua ini benar? Dev hanya bisa bertanya kepada Raja Iblis Awan Merah di lautan kesadarannya. Lagi pula, orang ini berada di surga ke-9 dan telah hidup bertahun-tahun, jadi dia tahu lebih banyak. Namun siapa sangka, tepat saat Dev bertanya di lautan kesadarannya, lelaki tua misterius itu tersenyum tipis dan berkata, kau tidak perlu bertanya pada jiwa di lautan kesadaranmu. Dia juga tidak tahu, karena dia juga tidak setua itu. Dev tercengang. Dia tidak menyangka bahwa saat dia berbicara dengan Raja Iblis Ciyun di lautan kesadarannya, lelaki tua misterius di depannya juga mengetahuinya. Ini sungguh menakjubkan dan mengagumkan. Puluhan ribu tahun sebenarnya terlalu lama. Sekte gantian Anda mampu menciptakan dunia di surga, jadi mengapa akhirnya dunia itu hancur? Mo Qingyun bertanya pada lelaki tua misterius itu. Sekte gantian sudah menjadi peninggalan, itu membuktikan bahwa sekte tersebut sudah lama hancur. Hanya sekte yang hancur yang akan menjadi peninggalan. Dev terkejut ketika mendengar ini, dan buru-buru menarik Mo Qingyun, lalu berkata kepada lelaki tua itu, Senior, gadis itu tidak tahu apa-apa, jangan ganggu dia. Dev bahkan tidak dapat membayangkan betapa hebatnya orang ini yang mampu menciptakan dunia di surga dan bertahan selama puluhan ribu tahun. Sekalipun lelaki tua misterius ini sekarang hanya berupa roh, ia masih memiliki kekuatan tersisa dan bukanlah sesuatu yang dapat dihadapi oleh orang-orang seperti mereka. Hahaha, aku sudah mati bertahun-tahun, aku sudah membiarkannya begitu saja sejak lama. Orang tua misterius itu tertawa, selalu ada orang yang lebih baik darimu, bahkan jika sekte gantian kita dapat membuka surga ketiga di surga, lalu kenapa? Bahkan seluruh surga ini dibuka oleh dewa tertinggi, lalu apa itu sekte gantianku? Hukum alam adalah reinkarnasi, dan semua hal akan layu. Tidak ada yang benar-benar dapat hidup selamanya. Hanya hukum alam yang dapat memungkinkan seluruh alam semesta berkembang dengan lancar. Kehancuran sekte gantianku sudah ditakdirkan oleh surga. Bagaimana aku bisa mengendalikan keinginan surga? Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu, wajah semua orang menjadi sangat jelek. Terutama Tianqi yang selalu menganggap dirinya jenius, sangat sombong dan memandang rendah semua orang. Tetapi setelah mendengarkan apa yang dikatakan lelaki tua misterius itu, timbul perasaan frustrasi yang mendalam. Mereka sekarang berusaha mati-matian untuk menerobos 3 surga dan menjadi makhluk abadi yang dihormati.
Tanpa mereka sadari bahwa seluruh surga telah dibuka oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan kini mereka tengah berjuang demi hidup mereka, namun mereka takut bahwa mereka bukanlah setitik debu pun di surga. Senior, kami tidak bermaksud menyinggung Anda. Kami di sini hanya untuk menjelajahi reruntuhan dan mencari peluang. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, senior, ini adalah kehormatan besar bagi kami. Aku ingin tahu apakah kamu dapat mengajariku dan membantuku meningkatkan kekuatanku. Tianqi menyingkirkan pandangan sombongnya dan bertanya kepada lelaki tua misterius itu dengan sopan, layaknya seorang murid yang tekun belajar. Hahaha, tentu saja, sudah takdir seseorang datang. Aku sangat senang seseorang dapat mewarisi takhta sekte gantianku. Orang tua misterius itu tertawa keras. Tolong ajari aku, senior. Tianqi berlutut di depan lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya dengan lembut, lalu seberkas cahaya melintas. Tianqi dan lelaki tua misterius itu keduanya menghilang. Hanya Dev dan teman-temannya yang hadir di tempat kejadian, kedua lelaki itu tampaknya menghilang begitu saja. Diberikan Tuhan, diberikan Tuhan. Melihat kejadian ini, tetua Tong dari Paviliun Tianyuan menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak keras, namun tidak ada gema sama sekali. Bab 5055, Penipuan. Tianqi merupakan kebanggaan Paviliun Tianyuan mereka, mampu bertarung di atas levelnya. Jika sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, bagaimana dia akan menjelaskannya saat dia kembali? Pada saat ini, Tianqi dan lelaki tua misterius itu sedang dalam kekacauan. Kekuatanmu terlalu lemah. Sekarang kau hanyalah makhluk abadi kecil. Aku akan langsung menaikkanmu ke alam abadi duniawi, dan pergi ke surga keempat untuk berpetualang. Kata lelaki tua misterius itu pada Tianqi. Ketika Tianqi mendengar ini, dia begitu gembira hingga hampir menangis. Dia berlutut di tanah, berharap bisa menjilati jari kaki lelaki tua misterius itu. Terima kasih, senior. Terima kasih, senior. Tianqi terus bersujud. Orang tua misterius itu dengan lembut menekan tangannya di kepala Tianqi, dan aliran cahaya lembut menyelimuti Tianqi. Tianqi hanya merasakan tubuhnya bergetar hebat, seakan-akan dia sedang terkoyak dan hendak hancur. Dia menggertakkan giginya dan bertahan, hingga akhirnya terjatuh ke tanah sambil berkeringat deras. Kamu memiliki bakat yang bagus, tetapi sayangnya tubuhmu terlalu lemah. Kamu tidak dapat menahannya setelah hanya meningkat ke tingkat kelima dari Luz Immortal Realm. Orang tua misterius itu menggelengkan kepalanya dan berkata. Tianqi merasa sedikit kecewa saat mendengar ini, tetapi mampu naik ke tingkat kelima alam abadi tersebar bukanlah hal buruk. Dia bisa bertarung di atas levelnya dan bisa bertarung melawan lawan alam abadi tersebar level kelima yang berada di level ketujuh. Terima kasih, senior. Tianqi berlutut dan bersujud lagi. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan ketika sosok mereka muncul kembali di depan semua orang, mata semua orang terbelalak. Alam abadi yang tersebar tingkat kelima. Baru saja naik jabatan, sudah naik 2 tingkat. Penatua Tong gemetar karena kegembiraan, dan bergegas maju untuk memeriksa kondisi Tianqi. Tianqi tampak bangga, merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhnya, dan menatap Dev dengan bangga. Apakah kamu masih berani bersikap sombong di hadapanku sekarang? Dev sedikit mengernyit, mengabaikan provokasi Tianqi, dan mengamatinya dengan saksama. Ada yang salah. Alam Tianqi memang telah membaik, tetapi seluruh tubuhnya memperlihatkan gejala pembusukan yang aneh, seolah-olah sebagian vitalitasnya telah terkuras habis. Senior, aku juga ingin meningkatkan kekuatanku. Wanita berjubah putih itu berlutut dengan tidak sabar, matanya penuh dengan hasrat. Baiklah, baiklah. Lelaki tua misterius itu mengangguk sambil tersenyum, melambaikan tangannya lagi, dan menghilang bersama wanita berjubah putih itu. Setelah beberapa saat, wanita berpakaian putih itu kembali dan kerajaannya pun meroket. Hahaha, aku berhasil mencapai terobosan. Dia tertawa gembira, tetapi ada sedikit suara serak dalam suaranya, seolah-olah dia terdengar sedikit lebih tua. Segera setelah itu, tetua Tong dan 3 lelaki tua berjubah hitam juga melangkah maju dan meminta petunjuk pada lelaki tua misterius itu. Orang tua misterius itu menyambut siapa saja yang datang dan membantu mereka memperbaiki wilayah mereka satu demi satu. Tak lama kemudian, semua orang larut dalam kegembiraan atas peningkatan kekuatan mereka yang tiba-tiba, kecuali Dev yang semakin ketakutan semakin lama ia menonton. Meskipun wilayah orang-orang ini telah membaik, vitalitas dalam tubuh mereka cepat menghilang. Dalam kasus ini, meskipun mereka telah meningkatkan wilayah mereka tidak akan berumur panjang, dan kultivasi mereka di masa mendatang kemungkinan besar akan mandek. Dev, ayo pergi juga. Mo Qingyun menarik lengan baju Dev, matanya berkilat penuh harap. Tidak. Dev meraihnya dan berbisik, ada yang salah dengan orang tua ini. Mo Qingyun tertegun, tapi mereka semua memang telah dipromosikan. Telah diperbaiki, tetapi dengan mengorbankan masa pakai. Dev berkata dengan suara yang dalam, tidakkah kamu perhatikan? Vitalitas mereka jelas telah menurun. Mo Qingyun menggelengkan kepalanya. Dia tidak dapat melihat tanda-tanda kehidupan sama sekali.
Dia hanya tahu bahwa wilayah orang-orang ini semuanya telah diperbaiki. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Mo Qingyun sedikit panik. Dev menyipitkan matanya dan tiba-tiba tersenyum, karena dia ingin bermain, aku akan bermain dengannya. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju dan membungkuk hormat kepada lelaki tua misterius itu. Senior, kurasa bakatku bagus, serba bisa, berbakat, dan pekerja keras. Oleh karena itu, aku ingin memintamu untuk mewariskan tongkat Sekte Qiantian kepadaku. Jika aku bisa mendapatkan gelar Sekte Qiantian dan meningkatkan wilayahku, aku akan membakar dupa dan berdoa untukmu setiap hari. Bab 5056, Serangan Balik. Sekilas keserakahan yang nyaris tak terlihat melintas di mata lelaki tua misterius itu, lalu dia tersenyum dan berkata, oke. Orang tua misterius itu melambaikan tangannya, dan Dev langsung muncul di ruang yang kacau itu. Orang tua misterius itu masih menatap Dev sambil tersenyum, anak kecil, kualifikasimu bagus. Aku bisa membiarkanmu memasuki negeri dongeng bumi secara langsung. Dev berpura-pura gembira, terima kasih, senior. Orang tua misterius itu mengangkat tangannya dan menekannya di kepala Dev, dan cahaya lembut langsung menyelimuti seluruh tubuh Dev. Mari, biarkan aku membantumu meningkatkan kultivasimu. Suara lelaki tua itu tiba-tiba menjadi menakutkan, dan telapak tangannya berubah menjadi pusaran hitam, dengan liar melahap vitalitas Dev. Akan tetapi, tepat saat dia mengira dia telah berhasil. Teknik konsentrasi. Dev tiba-tiba membuka matanya, dan teknik jantung konsentrasi di tubuhnya mulai bekerja liar, menghabiskan kekuatan lelaki tua itu. Apa? Orang tua itu ketakutan dan ingin menarik tangannya, tetapi ternyata jiwanya terkunci rapat. Orang tua, kau bisa menipu orang lain, tapi kau tidak bisa menipuku. Dev mencibir, kau menggunakan peningkatan rana sebagai umpan, tetapi sebenarnya melahap rentang hidup orang lain. Kau ingin menghidupkan mereka kembali, kan? Bagaimana kamu mendapatkan keputusan suci kuno itu? Orang tua itu ketakutan dan jiwanya mulai bergetar hebat. Sayangnya, Anda memilih orang yang salah. Mata Dev berkilat dingin, kultivasimu akan menjadi milikku. Boom! Sebuah kekuatan melahap yang dahsyat meletus, dan jiwa lelaki tua itu menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Tidak. Dengan teriakan melengking, jiwa lelaki tua itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi tenaga murni yang mengalir ke tubuh Dev. Tingkat kekuatan Dev juga mulai membaik, dan dalam sekejap mata ia mencapai tingkat ketiga dari alam abadi longgar. Dev sangat gembira karena dia merasakan wilayahnya membaik dan kekuatannya meningkat pesat. Sekarang dia tidak perlu berkompromi lagi. Jika Tianqi berani bicara terlalu banyak lagi, Dev bisa menamparkan wajahnya. Dev yang berada di tingkat ketiga alam abadi tersebar tidak takut sama sekali saat bertarung langsung melawan alam abadi tersebar tingkat ke-8. Ketika Dev kembali dari tempat yang kacau itu sendirian, semua orang tercengang. Di mana seniornya? Tianqi bertanya tergesa-gesa. Dev menatapnya dengan dingin, siapa senior di sana? Dia hanya hantu tua yang bertahan hidup dengan melahap rentang hidup orang lain. Apa? Wajah semua orang berubah drastis. Kamu bicara omong kosong, Tianqi berteriak dengan marah, wilayahku jelas telah membaik, tetapi bukankah wilayahmu juga membaik? Ya, memang sudah ada perbaikan, tapi lihatlah berapa lama lagi umurmu yang tersisa. Dev mencibir. Tianqi tertegun, dan dengan cepat melihat ke dalam, lalu wajahnya menjadi pucat. Dia hanya memiliki waktu hidup kurang dari 10 tahun lagi. Tidak, ini tidak mungkin. Dia menggelengkan kepalanya dengan panik, tidak mau mempercayainya. Wanita berjubah putih, Penatua Tong dan yang lainnya juga memeriksa diri mereka sendiri dan kemudian tampak pucat seperti kematian. Kami tertipu. Mo Qingyun memegang tangan Dev dengan takut, untungnya kamu tahu. Dev mengangguk dan mengalihkan pandangannya ke tiga peti mati, sisa-sisa sekte gantian ini pada dasarnya adalah jebakan. Benda tua itu mengandalkan melahap rentang hidup para penyusup untuk mempertahankan keabadiannya, menunggu kesempatan untuk bangkit kembali. Kata Dev. Meskipun semua orang agak tidak yakin, mereka dapat merasakan vitalitas terkuras dari tubuh mereka saat ini. Mereka sekarang hanya petani biasa dan tidak dapat mencapai umur yang tak terbatas. Jika masa hidup mereka habis dan wilayah mereka tidak dapat dibangkitkan lagi, mereka akan membusuk dan mati sepenuhnya. Ah! Tianqi menyerang peti mati di depannya seperti orang gila. Kecuali peti mati di tengah yang hancur berkeping-keping, peti mati di kedua sisi tetap tidak bergerak, dan tanda-tanda misterius di atasnya terus mengalir. Dev memandangi dua peti mati itu dan memutuskan untuk membukanya untuk melihat apakah ada hal baik di dalamnya. Kau tidak mungkin datang ke sini tanpa apa-apa, lalu pergi tanpa mendapatkan harta apapun, kan? Dev berjongkok dan mulai mempelajari tanda-tanda misterius di peti mati itu. Melihat Dev mempelajari rune, Penatua Tong mendengus dingin dan berkata, apa yang kamu ketahui? Bersambung.